Nggih. Sehat aja pian lo. Oh, pada nyender. Insyaallah. Kenapa antum capek? Supirnya nyender juga. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga, dibimbing dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmatnya kepada kita. Semoga segala apa yang Allah karuniakan kepada kita bisa kita arahkan dalam kebaikan dan ketaatan kepadanya. Tidak lupa pula kita saling mengingatkan untuk memperbanyak sholawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, juga secara umum bagi seluruh kaum muslimin
yang setia mengikuti ajaran beliau sampai hari kiamat. Jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga oleh Allah, pada kesempatan di pagi hari ini pembahasan kita akan berkaitan dengan riwayat yang datang mengenai orang yang dituntut untuk menyikapi sebuah ungkapan. Ungkapan yang kita maksudkan di sini adalah sumpah atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah jamaah, apabila kita ingat-ingat dalam kehidupan kita, biasanya dalam urusan perdagangan, untuk menguatkan, meyakinkan tentang kejujuran atau keaslian barang, seringkali orang sampai menggunakan sumpah dalam ucapannya. Dan yang akan kita bahas bukan tentang apa? Bersumpahnya, akan tetapi bagaimana seseorang harus menanggapi sumpah tersebut. Baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala, seringkali kita paham dari penjelasan para ulama bahwasanya di antara fungsi sumpah adalah untuk menguatkan ucapan yang sedang disampaikan. Dan dahulu apabila kita lihat kembali sejarah tentang sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mungkin di antara mereka ada yang belum paham mengenai bagaimana harus bersumpah, mereka pun masih biasa dengan budayanya, biasa dengan ucapan sumpah mereka di zaman jahiliyah. Makanya nanti insya Allah kita akan pahami teguran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam dalil-dalil yang disampaikan penulis di dalam kitabnya. Jamaah sekalian, pembahasan kita adalah mengenai orang yang hatinya tidak lapang, tidak merasa ridho setelah orang lain yang sedang diajak berbicara bersumpah dengan nama Allah. Kira-kira jamaah, ya, kalau misalkan saya berjualan, kemudian jamaah sebagai pelanggan, kemudian dalam transaksi kita saya berani menjamin bahwasanya barang yang saya jual ini original. Kemudian saya bawa nama Allah, demi Allah ini original, ini beneran gelas Pak, gelas kaca, bukan akrilik, bukan plastik. Baik, bagaimana kita harus meresponnya? Maka ikhwah sekalian, jika ditinjau dari akidah seseorang yang mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun pian mungkin sebelumnya tidak mengenal apakah saya orang jujur ataukah pendusta, maka apa? Karena mengagungkan Allah dan si penjual telah menggunakan nama Allah, maka apa? Sepatutnya orang tersebut merasa ridho. Tidak ada yang mengganjal di dalam hatinya setelah mendengar nama Allah. Nah, di sini ya kita akan paham maksud beliau. Ternyata ada orang-orang
yang tauhidnya lemah, tauhidnya kurang. Yang seperti apa itu? Yakni orang yang setelah berbicara dengan orang lain, misalkan seperti tadi dalam transaksinya, kemudian yang jualan bersumpah atas nama Allah akan apa? Keaslian barangnya. Dia tetap tidak percaya. Dia apa? Dia nggak ridho, nggak merasa lapang dadanya setelah mendapatkan sumpah atas nama Allah tersebut. Itulah yang beliau permasalahkan di sini, dan itu menunjukkan apa? Menunjukkan kurangnya pengagungannya terhadap Allah. Ya jamaah ya. Kalau seseorang ya misalkan dia telah mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya, kalau dengar orang lain sampai berani sumpah, ya nggak tahu ya kalau di sini biasanya antum ngobrolnya gimana, demi Allah kan gitu. Kadang nuntut orang lain harus sumpah kan gitu. Ya, kenapa kok jenengan bilangnya kayak gitu? Karena kalau sudah berani atas nama Allah berarti apa? Wah, berani nanggung resiko kalau sampai dusta. Ya enggak? Berarti sudah agung nama Allah di hati Anda. Sudah benar-benar apa? Ada rasa takut kalau misalkan dusta. Enggak pakai nama-nama yang lain. Kan gitu. Karena yang lain sudah dianggap remeh. Tidak ada yang sebanding dengan Allah. Iya. Tapi kalau ternyata kayak tadi sudah bilang demi Allah, demi Allah, demi Allah ini asli, ini gelas kaca asli misalkan. Iya. Tapi apa? Ternyata tidak mau menerima, padahal tidak ada indikasi si penjual berdusta atau tidak yakin sama sekali bahwasanya apa? Bahwasanya barangnya palsu. Maka apa? Semestinya secara syar'i dia langsung terima sumpah tersebut. Baik. Sederhananya kayak gini gini. Kalau kita tinjau dari tinjauan syariat, hukum berlapang dada, menerima dengan ridho tatkala ada yang bersumpah dengan nama Allah itu wajib. Itu yang pertama. Akan tetapi kalau dirinci dalam realita ada 5 jamaah, ada 5 kasus. Yang pertama bagaimana? Kalau misalkan kita sedang berinteraksi dengan orang lain, kita yakin dia dusta meskipun itu pakai sumpah, maka apa? Hukumnya apa jemaah? Kita tidak punya kewajiban untuk membenarkannya, tidak dosa. Kayak tadi, misalkan kita orang yang benar-benar paham mana barang asli, mana barang palsu. Ya, misalkan ini aja lah, cover HP, antum nyarinya yang kulit asli, misalkan. Paham betul antum sudah mana yang kulit asli, mana yang imitasi, kan gitu. Kemudian ketemu pedagang, ya, yang mana dia mencampur barangnya, misalkan sengaja nipu pelanggannya. Kemudian apa? Antum datangi tokonya, antum tanya cover yang terbuat dari kulit asli. Sampai antum tanya dan dia berani bersumpah semuanya asli sini. Padahal antum sudah pengalaman, bahkan mungkin antum punya usaha juga yang biasa ngolah kulit. Antum tahu betul bahwasanya orang ini bohong, ya,
sudah yakin bahwasanya sumpahnya adalah sumpah dusta, maka apa? Tidak ada kewajiban bagi kita untuk membenarkan sumpahnya. Jadi tidak dipercaya tidak apa-apa, gitu ya. Meskipun pada dasarnya hukumnya tadi apa? Hukumnya wajib. Jelas jamaah? Jadi hukum asal menerima sumpah atas nama Allah itu wajib. Kecuali dalam realitanya kita tahu betul, kita yakin bahwasanya orang ini berdusta. Jelas? Jadi ada pengecualiannya. Tidak dosa kalau sudah benar-benar yakin dia dusta. Atau yang kedua, ada indikasi kuat bahwasanya dia dusta. Entah dari mana ya, tapi kita benar-benar apa? Curiga. Meskipun tidak sampai yakin seperti yang pertama, ada kecurigaan kuat orang ini dusta. Misalkan ya, kita sudah lama dengar dari masyarakat umum bahwasanya nih penjual orangnya suka menipu orang, menipu pelanggannya. Ya, jarang-jarang orang ini jujur. Berarti ada indikasi kuat nih orang mau nipu kita juga, karena kelihatan orang baru, gitu ya. Jadi kasus yang pertama tadi apa? Yakin orang ini dusta. Yang kedua, ada indikasi kuat bahwasanya orang ini dusta, meskipun sama-sama pakai sumpah. Maka apa? Pada dua kasus ini jamaah, kita tidak berdosa kalau tidak lapang dada menerima sumpah dari dia. Tidak dosa, nggih? Jelas, Masya Allah. Kasus ketiga, bagaimana Ustadz kalau misalkan kita tidak tahu menahu sama sekali tentang barangnya, tentang orangnya, kita baru datang, baru pindah ke kota tersebut misalkan, datang ke sebuah toko beli perlengkapan rumah tangga, tidak ngerti ini ori apa enggak, orangnya jujur apa tidak. Kemudian apa? Masya Allah, orangnya untuk menguatkan ya ucapannya supaya kita beli, gitu kan, dia sampai bersumpah. Maka jamaah, kalau kondisinya 50-50 kayak gini, tidak bisa apa membuktikan secara yakin, nggak tahu apakah ada indikasi dia dusta atau tidak, maka hukumnya menerima sumpah orang ini wajib. Ya. Jadi kalau misalkan apa tadi? Tidak kenal kejujuran pedagangnya, tidak bisa memastikan atau mengindikasikan keoriginalan atau apa kepalsuan barangnya, maka kita tetap wajib menerima sumpahnya. Itu kasus yang ketiga. Ya, makanya penting kenal sama yang dagang. Ya, cari info dulu. Wah, di mana belinya, di mana gitu kan? Oh, di sana, insya Allah apa original. Ya, jangan beli di toko yang sana. Di sana itu ada kasus pernah apa dapat barang yang KW misalkan. Yang keempat, ada indikasi kuat orangnya jujur. Misalkan kita baru pindahan ke kota sebelah, misalkan kita apa sholat jamaah di masjid komplek tersebut, ternyata ya di sana ketemu jamaah yang punya toko, orangnya Masya Allah kelihatannya rajin sholat 5 waktu. Kita belum kenal nih, tapi tahu mukanya, tahu wajahnya, kenal, ya bisa mengenali wajahnya. Kemudian saat belanja, masnya ini kayaknya mas yang
biasanya sholat di masjid itu ya? Oh nggih. Oh kenalan mas, misalkan baru kenalan saat itu, ya. Padahal apa? Padahal ya nggak sengaja jumpa di sana, jumpa di tokonya, ya. Kemudian beli di sana, sampai masnya ini bersumpah demi Allah barangnya original semua di sini pak, ya. Maka apa? Ada indikasi kuat orang ini orang yang jujur. Kenapa? Kelihatannya solih, insya Allah ndak dusta. Maka ini indikasi kuat orangnya bersumpah dengan sumpah yang benar. Yang seperti ini apa hukum untuk mempercayai sumpahnya dan bersikap ridho terhadapnya? Wajib. Apalagi kasus yang kelima, kita yakin orangnya jujur, kita tahu orangnya, kenal betul orangnya, bahkan mungkin kita tahu juga ilmu tentang keaslian barangnya. Maka apa? Maka ini lebih wajib lagi, gampangnya kan gitu ya. Ini 5 kasus yang berbeda, dan yang pertama maupun yang kedua nggak dosa kalau kita nggak nerima sumpahnya. Yang ketiga, keempat, dan kelima wajib. Jelas nggih jamaah nggih? Nggak usah diulang lagi. Baik, dalil pertama yang disebutkan oleh penulis di dalam kitabnya. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahlifu bi abaikum. Bagian hadis yang pertama apa jamaah? La tahlifu bi abaikum. Janganlah kalian bersumpah dengan nama orang tua kalian, ya. Dan ini dahulu menjadi kebiasaan orang-orang Arab, ya, demi abahku dan semisalnya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan lafal demikian. Bukan berarti kalau misalkan masyarakat kita punya kebiasaan yang berbeda kemudian boleh. La tahlifu bi abaikum. Jadi bagian hadis yang pertama apa? Haramnya bersumpah dengan nama orang tua, ya. Kemudian yang berikutnya, man halafa billahi falyasduqu. Barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah, maka hendaklah dia jujur. Hendaklah dia jujur. Di bagian yang kedua ini berarti apa? Ada pembenaran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang sumpah dengan nama Allah. Berarti boleh, kan gitu. Kemudian apabila sudah demikian, Nabi memerintahkan kita untuk jujur. Jangan sampai kita berani berdusta menggunakan nama Allah. Dan ini menunjukkan apa? Seberapa agung Allah di hati kita. Semakin orang sering bersumpah dengan nama Allah, kemudian dia berani berdusta dengannya, maka menunjukkan semakin kecil pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Seakan-akan nama Allah itu cuma mainan kata-kata untuk mendukung ucapannya. Demikian. Wa man hulifa lahu billahi falyarda. Wa man hulifa lahu, dan barang siapa yang diberi sumpah bagi dia dengan menggunakan nama Allah,
maka hendaklah dia ridho. Dia bersikap menerima dengan lapang dada. Inilah dalil inti atau bagian inti dari bab ini, ya, bahwasanya hukum asal menerima sumpah atas nama Allah itu wajib. Nggak boleh ada yang mengganjal di dalam hati, harus diterima dengan lapang dada. Wa man lam yardha, dan barang siapa yang tidak ridha, falaisa minallah, maka ia atau itu bukan dari agama Allah. Sikap tidak ridha, menerima sumpah orang lain atas nama Allah, dalam kasus apa tadi? Kita misalkan tidak tahu benar salahnya, jujur tidaknya. Dalam kasus apa lagi? Kita lebih yakin orang ini jujur, atau apalagi benar-benar ya yakin. Nah, dalam 3 kasus yang tadi sudah kita sebutkan, maka apa? Hukumnya wajib kita menerimanya. Kalau enggak kita terima dengan lapang dada, maka sikap ini bukan sikap dari seorang yang beragama Islam. Makanya ini dosa besar, jamaah. Ya, demikian dosa besar. Rawahu Ibnu Majah bi sanadin hasan. Hadis ini diriwayatkan Imam Ibnu Majah dan yang lainnya, ya, dengan sanad yang hasan. Baik jamaah yang semoga selalu dijaga Allah Azza wa Jalla. Ya, itu pembahasan ringkas dari bab ini. Sudah selesai. Nambah bab lagi. Masuk ke bab yang berikutnya. Bab qauli ma sya'allahu wa syi'ta. Yang tadi tidak usah diulang lagi, sudah diulang-ulang dan pembahasannya ringkas. Kalau yang sekarang ini apa? Pembahasan tentang apa? Orang yang bilang masya Allah wa syi'ta. Masya Allah itu artinya apa? Iya, apalah yang dikehendaki oleh Allah. Iya. Bahasa kita itu mungkin lebih gampangnya terserah Allah dan engkau. Terserah Allah dan engkau. Ini dulu pernah diucapkan juga oleh sahabat Nabi yang belum paham. Jadi apa? Dia mengiringkan, menyetarakan kehendak Allah dengan kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik jamaah yang semoga selalu dijaga Allah. Dalil pertama, an Qutailah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang bernama Qutailah, semoga Allah meridhoinya. Anna Yahudiyan atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Beliau bercerita bahwasanya ada seorang Yahudi yang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini orang mau menghina tindakan yang dia dapati dari kaum muslimin saat itu. Orang ini bilang apa? Innakum tusyrikun. Kalian itu orang-orang musyrik, kata si Yahudi. Orang muslim dibilang orang Yahudi sebagai orang musyrik, Pak. Taqulun, kata si Yahudi, kalian itu bilang masya Allah wa syi'ta, terserah Allah dan engkau. Terserah Allah dan engkau. Jadi menyetarakan kehendak Allah dengan kehendaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok kayaknya tidak apa gitu kan? Kalau dalam bahasa kita kan, ya terserah Allah, ya masya Allah lah, terserah ya. Kita pasrahkan kepada Allah dan terserah panjenengan. Kan kayak gitu. Terserah Allah dan terserah panjenengan saja.
Masya Allah, ini dikritisi orang Yahudi jemaah. Ya, sampai dia bilang apa? Kalian itu musyrik, kalian itu melakukan kesyirikan, kata orang Yahudi ini. Kalian mengucapkan terserah Allah dan terserah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa taqulun, dan orang Yahudi ini pun bilang bahwasanya dia pernah dengar sahabat Nabi bilang wal ka'bati, demi Ka'bah. Ya, sumpah dengan nama Ka'bah. Fa amarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun memerintahkan mereka, yakni memerintahkan para sahabat, idza aradu ay yahlifu ay yaqulu, kalau mereka hendak bersumpah untuk mengatakan wa rabbil Ka'bah, demi Robnya Ka'bah, demi Tuhan yang menguasai Ka'bah. Wa ayyaqulu, dan agar para sahabat atau kaum muslimin mengatakan masya Allah thumma syi'ta, terserah Allah kemudian baru engkau. Demikian jemaah, masya Allah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tauhid kepada kita dengan sangat rinci. Beliau meskipun dimuliakan oleh para sahabatnya, beliau mengingatkan bahwasanya kehendak Rasul itu tidaklah setara dengan kehendak Allah. Maka tidak benar kalau kita katakan terserah Allah dan terserah engkau. Akan tetapi kita katakan apa? Terserah Allah kemudian baru engkau. Demikian. Ya. Baik jamaah yang semoga selalu dijaga Allah Azza wa Jalla. Kalau kita biasanya bilang apa? Ya terserah panjenengan aja gitu. Kalau itu pada masalah sesuatu yang memang pilihan murni bagi seseorang, ya tidak masalah. Ya, demikian. Hadis ini riwayatkan Imam Nasa'i dan disahihkan oleh beliau. Beliau langsung menyebutkan hadis yang kedua jemaah. Walahu aidan, dan diriwayatkan pula oleh beliau, ya, oleh Nasa'i. An Ibni Abbas, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seorang laki-laki yang mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, masya Allah wa syi'ta, terserah Allah dan terserah engkau. Faqal, maka apa? Maka Nabi pun mengingatkan, aja'altani lillahi niddan, apakah engkau sedang menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Jelas jemaah. Respon Nabi keras jemaah. Ya. Apakah engkau menjadikan aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai tandingan bagi Allah, padahal hanya sekedar ucapan. Masya Allah wahdah. Ya, kalau urusan takdir, urusan ketentuan nasib, ya katakanlah apa? Terserah Allah saja. Semua sesuai dengan kehendak Allah. Itu demikian. Baik, jemaah yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang Yahudi, sebagai murajaah bagi kita atau mengulas kembali, orang Yahudi disebut sebagai Yahudi di antara yang disebutkan oleh para ulama, sebabnya adalah karena mereka mengatakan inna hudna ilaik. Ya, ada ungkapan dari mereka bahwasanya mereka telah mengaku kembali bertaubat kepada Allah.
Allah. Hudna. Makanya dari kata ini diambil nama Yahudi. Demikian. Tapi setahu kami riwayat ini riwayat yang lemah, ya. Dari riwayat dari Ali bin Abi Thalib dan wallahu a'lam di sanadnya terdapat kelemahan. Kemudian, ya, yang kedua, ada yang mengatakan bahwasanya mereka disebut Yahudi karena dinisbatkan kepada kakek moyangnya Yahuda, ya, keturunannya Nabi Yaqub alaihissalam. Ya, demikian. Jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Azza wa Jalla. Apabila kita ingat hadis yang pertama tadi, ada beberapa faedah, nggih. Hadis pertama tadi kisahnya siapa? Yahudi yang datang kepada Nabi kemudian mau mencela Nabi dan para sahabatnya, dibilangnya mereka musyrik. Iya. Ternyata jamaah, Nabi tidak mengingkari ucapan orang Yahudi tersebut. Berarti ini menunjukkan apa? Kebenaran itu tetap diterima meskipun berasal dari orang yang menyimpang. Kebenaran tetap diterima meskipun orangnya menyimpang. Ya, siapa sih yang tidak tahu penyimpangannya Yahudi? Ya, bahkan zalimnya mereka kepada kaum muslimin. Nah, jadi Nabi SAW tidak mengingkari ucapan Yahudi ini, padahal orang ini sedang menghina loh jamaah. Bahasanya hinaan jamaah. Tapi Nabi tetap lapang dada menerima kebenarannya. Maka ini pelajaran buat kita, jangan terburu terbawa perasaan, akan tetapi renungkan adakah kebenaran dari ucapan tersebut. Kalau memang kita salah, kita siap menerima nasihatnya meskipun itu berbumbu apa? Hinaan. Pernah jamaah? Antum pernah salah sampai ditegur orang karena orangnya saking emosinya sampai mencela? Ada yang pengalaman seperti itu? Sering gitu kan. Kira-kira itu jenengan terbawa emosi, bantah-bantahan ya jadinya, ataukah panjenengan bersikap lapang dada mengambil kebenarannya? Ayo yang mana? Emosi. Ya, demikian. Ya, ini orang Yahudi menghina Nabi dan para sahabat sebagai orang musyrik. Kalian itu melakukan kesyirikan, kalian itu pelaku kesyirikan, bukan muslim. Gampangnya kan gitu. Ya. Demikian. Tapi ternyata Nabi SAW tidak marah, tidak mengingkari ucapannya, karena memang benar di antara sahabat ada yang mengatakan demikian. Jadi beliau lebih memilih untuk memeriksa, sibuk dengan kesalahan sendiri daripada merespon omongan buruk dari orang. Ini salah satu manajemen yang baik dalam memperbaiki diri dan dalam berinteraksi. Ya jamaah ya. Makanya di antara salaf dahulu ya, yang mungkin kita pernah tahu, kalau mereka dicela, dihina orang, tidak balas. Bahkan mereka bilang apa? Ya buat apa kita belajar agama kalau kita tetap apa? Menanggapi kemungkaran, ya keburukan lisan dengan keburukan lisan pula. Nah, ya. Baik jamaah yang semoga selalu dijaga Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama.
Kemudian yang kedua, faedah dari hadis yang pertama tadi adalah apa? Disyariatkannya rujuk kembali kepada kebenaran meskipun kita tersadarnya dari sebab orang yang menyimpang. Ya, disyariatkan itu jamaah. Disyariatkannya apa? Kembali kepada kebenaran meskipun kesadaran kita itu bersumber dari orang yang menyimpang. Kayak Nabi SAW memperbaiki sahabat-sahabatnya yang beliau cintai, ya. Padahal apa? Padahal mereka kawan-kawan seperjuangan. Kalau sebagian orang sekarang, kalau sudah berkawan, kawannya dihina orang, dikata-katain orang, oh langsung emosi. Ya, tidak apa? Menerima nasihat, tidak menerima teguran, tapi lebih memilih fanatik kepada kelompoknya. Ini pelajaran, ya. Jangan sampai apa? Ada fanatisme kepada orang yang dicintai, kawannya, orang yang dimuliakannya misalkan, kemudian membuat kita terhalang dari menerima kebenaran. Baik. Itu sudah dicontohkan Nabi SAW. Ya. Yang ketiga, ada sebuah faedah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih. Apabila kita hendak merubah sesuatu, maka ya, perubahan tersebut pilihlah yang dekat. Pilihlah merubah sesuatu tersebut kepada hal yang mendekatinya tapi benar menurut tinjauan syariat. Makanya Nabi SAW tadi apa? Kalau mendapati sahabat yang punya kebiasaan lama, wal ka'bati, kata sahabat tersebut, demi Ka'bah, Nabi ngerubahnya tinggal apa? Mendekatkan saja. Mereka karena sudah lisannya terbiasa dengan nyebut kayak gitu jamaah, makanya tinggal apa? Ditambahkan kata sehingga jadi syar'i, jadi tidak berdosa gitu. Wa rabbil Ka'bah, ditambahin rob, ya. Kemudian mereka sudah terbiasa apa tadi? Masya Allah wa syi'ta, apa yang dikehendaki oleh Allah dan apa yang engkau kehendaki. Ya, mengiringkan Allah, kehendak Allah dengan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya apa? Dirubah oleh Nabi dengan sekedar thumma, atau cukup dengan Masya Allah saja. Kayak gitu, okay? Baik ikhwah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Azza wa Jalla. Mungkin ada yang bertanya sebagaimana dinukilkan oleh Syekh di dalam kitabnya. Kok tidak ada? Apa hikmahnya gitu, Kok tidak ada sahabat atau orang lain yang menegur Nabi dan para sahabatnya mengenai hal ini, malah yang menegur orang Yahudi? Jelas? Kok yang menegur tentang kemungkaran ini bukan salah satu sahabat atau orang lain lah gitu kan? Malah yang menegur orang Yahudi. Maka apa? Maka hikmahnya di sini apa? Ada ujian tersendiri untuk mereka, untuk orang-orang Yahudi tersebut, yang mereka malah mengkritisi orang lain, ternyata mereka apa? Tidak kritis terhadap diri sendiri. Dan ini jamaah, ya, kebiasaannya orang Yahudi yang mohon maaf, kadang sebagian kaum muslimin sekarang mewarisi sikap tersebut. Ya. Apalagi semangat anak muda waktu kuliah, ya, diajak apa? Unjuk rasa. Pernah unjuk rasa aja, Pak?
Mereka diajarin apa? Oh, kritis luar biasa terhadap penguasa. Padahal mereka saja apa? Enggak kritis terhadap dirinya. Hak Allah enggak tahu, sholatnya bolong-bolong, ya. Mereka enggak kritis kepada dirinya. Pada hakikatnya mereka itu sedang diuji. Ya, pepatah bahasa Indonesia apa? Apa? Gajah di pelupuk mata tidak nampak, tapi kebalik ke kuman di seberang lautan kelihatan, ya, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, gitu. Ya. Ini diantara sikap buruk yang sebenarnya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap orang. Termasuk juga pada kondisi dalam hadis tadi orang-orang Yahudi. Ya, jadi yang pertama, ujian bagi mereka sendiri. Mereka bisa mengenali kebenaran dan kemungkaran. Bagaimana sikap mereka terhadap dirinya mengenai ilmu mereka ini. Demikian. Jelas jemaah? Dan yang kedua adalah apa hikmahnya? Menguji kaum muslimin. Apakah mereka benar-benar tunduk kepada kebenaran meskipun pahit rasa yang mereka terima dari penghinaan Yahudi tersebut. Nah, itu diantara yang dinukilkan para ulama mengenai hikmahnya. Nah, jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang kedua sedikit berbeda. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kalau hendak mengatakan kehendak siapa, ya masya Allah wahdah, kehendak Allah saja. Ya, ini adalah bimbingan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memutus kebiasaan yang bisa menjerumuskan ke dalam kesyirikan. Makanya beliau apa? Lebih mengarahkan kalau lebih baiknya katakan masya Allah saja. Jangan iringkan dengan kehendak makhluk, karena kehendak makhluk itu ya bergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Dan tidaklah kalian itu berkehendak kecuali kalau Allah sudah berkehendak. Demikian. Maka yang lebih sempurna, lebih jauh dari kesyirikan adalah kalau kita mengatakan ya atau menyandarkan kehendak hanya kepada Allah. Nah, baik, jamaah yang semoga selalu dijaga Allah Azza wa Jalla. Jadi dari pembahasan pertama kita sudah paham tentang apa? Tentang bersumpah itu harus atas nama Allah saja, tidak boleh pakai nama makhluk. Kemudian apa lagi tadi? Bahwasanya apabila gitu ya, apabila ada orang yang mendapati orang lain bersumpah atas nama Allah kepada dia, hukum asalnya dia harus menerima dengan lapang dada, dan wajib diterima dengan lapang dada dalam 3 kondisi. Apa tadi? Kalau dia nggak bisa memastikan jujur atau dusta, atau lebih yakin bahwasanya orang ini jujur, apalagi yang ketiga benar-benar ya yakin. Itu ya. Kalau tidak demikian maka nggak ada kewajiban untuk menerimanya. Ya, tidak ada kewajiban untuk berlapang dada ridho terhadap sumpahnya, yakni pada orang yang jelas-jelas pasti dusta atau indikasi kuat dia berdusta. Kemudian yang berikutnya tadi apa? Tentang ungkapan yang mengiringkan, menyetarakan kehendak Allah dengan kehendak Rasulullah. Ini aja tidak boleh loh jamaah. Apalagi kalau ada orang yang bersandar kepada Rasulullah.
menyandarkan nasibnya kepada Rasulullah, menyandarkan hujan kepada Rasulullah misalkan, ya, bukan kepada kehendak Allah. Menyetarakan saja tidak boleh, apalagi hanya bersandar kepada Rasulullah. Demikian, ya, itu intinya. Jadi yang terbaik adalah kita katakan Masya Allah, ya, semuanya sesuai dengan kehendak Allah. Atau ya kalau misalkan ada Rasulullah, ya sekarang tidak ada, ya, beliau sudah meninggal, ya nggak mungkin kita katakan Masya Allah thumma syi'ta. Tapi kalau misalkan ada orang lain misalkan, ya lebih baiknya kita katakan ya terserah Allah, kemudian terserah keputusan Anda. Itu lebih syar'i, ya. Baik. Minum dulu nih. Sakit tenggorokan, qadarullah. Yang terakhir insyaallah, dalilnya rada panjang. Dalil yang ketiga Wali bin Majah, dan dalam riwayat Imam Ibnu Majah. Ini masih mirip, pembahasan hadisnya masih mirip. An Tufail akhi Aisyah li ummiha, dari At-Tufail. At-Tufail ini siapa? Saudaranya Ibunda Aisyah, saudara seibu. Qala, beliau mengatakan, ra'aitu ka'anni ataitu ala nafarin minal yahud. Saya bermimpi seakan-akan saya itu mendatangi sekelompok orang Yahudi. Kemudian kata beliau, saya bilang, innakum la antumul qawmu laula annakum taquluna Uzairun ibnullah. Sesungguhnya kalian itu adalah kaum yang dijanjikan, kaum yang apa? Yang akan mendapatkan Islam yang jaya kalaulah misalkan kalian tidak bilang Uzair itu anaknya Allah. Qalu, mereka jawab, wa innakum antumul qawm, kalian itu akan menjadi orang Islam yang benar-benar jaya laula annakum taqulun, kalaulah misalkan kalian enggak bilang Masya Allah wa sya'a Muhammad, apa yang menjadi kehendak Allah dan apa yang dikehendaki oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya, Pak? Jadi saling negur. Ya, dalam mimpinya Tufail seakan-akan datang jumpai orang-orang Yahudi, kemudian bilang, kalian itu sebenarnya mestinya bisa jadi orang Muslim yang beruntung kalau apa? Kalau kalian enggak menyekutukan Allah, kemudian kalian bilang Uzair itu anaknya Allah. Itu kan tindakan kemusyrikannya orang Yahudi, kekufuran mereka. Mereka bilang Uzair anaknya Allah. Padahal mestinya kalau enggak menodai ketauhidan mereka, mereka akan menjadi pengikut Nabi Musa yang mulia. Kan gitu. Ternyata Yahudi itu bilang kepada Tufail, kalian juga sama. Mestinya kalian menjadi pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Kalau kalian enggak bilang atau enggak menodai tauhid kalian dengan mengatakan apa yang menjadi kehendak Allah dan kehendak Muhammad, alias ini juga termasuk dari bagian kesyirikan. Nah, thumma marartu bi nafarin minan nasara, kemudian aku pun berjalan melewati sekelompok orang dari orang-orang Nasrani. Fakultu, aku pun bilang kepada mereka, innakum la antumul qawmu laula annakum taquluna al-masih ibnullah. Kalian itu mestinya bisa jadi umat yang beruntung kalau misalkan kalian tidak bilang Isa itu anaknya Allah. Ternyata jawabannya sama. Innakum la antumul qawm. Orang Nasrani ini pun apa? Bilang kepada orang atau kepada Tufail, kalian
itu mestinya menjadi umat yang dijanjikan kejayaan dengan Islam. Kalau misalkan kalian gak bilang Masya Allah wa sya'a Muhammad, ya, sebagaimana ucapan yang kita bahas tadi. Falamma asbahtu, beliau pun bercerita, tatkala saya memasuki waktu pagi, akhbartu biha man akhbartu, saya pun menceritakan itu kepada seseorang. Thumma ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu, kemudian aku pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku mengabarkan ini kepadanya. Faqal, beliau pun bersabda, hal akhbarta biha ahada, apakah engkau sudah mengabarkan mimpi tadi kepada seseorang? Qultu na'am, iya wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul pun apa? Hamidallah wa athna alaihi, beliau memuji dan menyanjung Allah dan mengatakan, amma ba'du, selanjutnya, fa inna Tufailan ra'a ru'ya akhbara biha man akhbar minkum, sesungguhnya Tufail telah mengabarkan kepada kalian mimpi yang dia lihat tadi malam kepada seseorang di antara kalian. Wa innakum qultum kalimatan kana yamna'uni kadza wa kadza an anhaakum anha, dan sesungguhnya kalian telah mengatakan sebuah ucapan yang mana aku masih memiliki sesuatu yang mengganjal sehingga aku tidak menyampaikannya. Fala taqulu, maka janganlah kalian mengatakan lagi Masya Allah wa sya'a Muhammad, apa yang menjadi kehendak Allah dan apa yang menjadi kehendak Muhammad. Jangan bilang seperti itu tadi mulai dari sekarang. Walakin qulu Masya Allah wahdah, akan tetapi katakanlah hanya apa yang dikehendaki Allah saja. Demikian. Baik jamaah yang semoga selalu dijaga Allah Azza wa Jalla. Jadi di hadis yang ketiga ini ternyata ada kisah yang berbeda yang ujung-ujungnya sama. Apa? Ujung-ujungnya larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyetarakan kehendak beliau dengan kehendak Allah, atau menyetarakan kehendak seorang pun dengan kehendak Allah. Kalau mau menyandarkan kehendak kejadian sesuatu di dunia ini atau nanti di akhirat, maka apa? Maka sandarkanlah kepada kehendak Allah saja. Demikian, ya. Itu inti dari hadis tadi. Dan mungkin sebagai tambahan, ya, tadi kita tahu dalam hadis tersebut kok mimpi jadi sandaran, kan gitu. Kok mimpi dipercaya? Kan sekarang juga banyak orang-orang yang menyampaikan bahwasanya apa? Oh, saya tadi malam bermimpi demikian. Seakan-akan dalilnya, ucapannya adalah mimpi. Maka apa jamaah? Mimpi itu ada 3 macam. Mimpi itu ada 3 macam. Ada yang disebut dengan adghathu ahlam, sebagaimana dalam kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam. Si raja, ya, raja Mesir mimpi, kan gitu. Tatkala dia nanya kepada bawahan-bawahannya, mereka bilang apa? Oh, itu adghathu ahlam, mimpi yang kosong, mimpi yang gak bermakna sama sekali. Jelas kira-kira? Bunga tidur saja. Dan sebagian ulama menafsirkan adghathu ahlam ini adalah mimpi dari bisikan setan. Ya, demikian. Kemudian yang kedua, ada ar-ru'ya as-shadiqah jamaah. Ada mimpi yang benar. Dan mimpi yang benar ini tidak terjadi, kata para ulama, kecuali pada orang yang jujur juga. Jelas? Kalau orangnya orang yang jujur,
maka Allah bisa mengilhamkan kebaikan kepada dia sesuai syariat bukan kebaikan-kebaikan yang dibuat-buat, ya, tapi kebaikan yang benar-benar sesuai dengan hukum syariat kepada seorang tersebut. Ya, inilah diantara yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya mimpi yang benar itu juz'un minan nubuwah, min ajza'in nubuwah, atau 46 ya bagian dari kenabian. Ada hadis khususnya tentang itu. Jadi memang benar ada mimpi yang benar, ar-ru'ya as-shadiqah, yang merupakan ilham dari Allah kepada orang yang jujur. Semakin orang itu jujur, maka semakin apa? Semakin benar pula ilham yang dia terima. Dan kata para ulama, semakin sering dia mencampur adukan kejujurannya dengan kedustaan, maka semakin kecil kemungkinan mimpinya benar. Nah, kemudian yang ketiga, ada mimpi yang merupakan hasil atau gambaran dari apa yang sering kita pikirkan. Pernah nih lagi kepikiran apa sampai terbawa mimpi? Pernah? Ya sudah, ya, tidak usah diceritakan. Insya Allah masing-masing pernah. Jadi ada 3 macam. Ya, ada mimpi kosong, mimpi yang gak bermakna, bahkan bisa jadi was-was dari setan. Kemudian ada mimpi yang benar, yang sesuai dengan syariat Islam, mengarahkan kepada ketaatan, tidak merubah-rubah ajaran Islam. Dan yang ketiga, ada yang hasil dari apa yang sering kita pikirkan sehingga tergambar di dalam mimpi. Dan karena ada 3 kemungkinan ini, maka sekali lagi mimpi itu tidak bisa jadi patokan kebenaran, apalagi dalil. Ya, coba antum pelajari lagi. Dalil syar'i itu enggak ada kan ya mimpi ya. Yang disepakati para ulama sebagai dalil ya Al-Qur'an dan hadis yang sahih, kemudian ijma'. Qiyas juga masuk qiyas. Nah, kemudian apa? Mimpi enggak termasuk. Maka apabila kita mendapati orang menyampaikan sebuah ajaran dengan dalil mimpi, maka ingat itu tidak bisa dibuktikan. Hanya dia yang tahu. Secanggih apapun alat sekarang tidak bisa memproyeksikan mimpi kemudian nanti besok pagi ya setelah direkam kita tonton lagi mimpinya. Tidak bisa dibuktikan. Maka Islam yang dibangun di atas hujjah yang kuat gak mungkin ditegakkan di atas dalil berupa mimpi yang tidak bisa dibuktikan. Demikian. Wallahu a'lam. Sampai sini dulu ya kajiannya. Kita akhiri. Nambah materi lagi? Sudah cukup insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.